Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di SMA Negeri 1 Majenang, sekolah yang sangat kita banggakan, sekolah yang kalian percaya untuk dapat menimba ilmu bersama Bapak Ibu Guru di SMA Negeri 1 Majenang ini. Perkenalkan saya Ibu Sri Mulyani, selaku kurikulum dari SMA Negeri 1 Majenang akan menyampaikan materi tentang pengenalan kurikulum, pembelajaran abad 21, dan penilaian soal-soal hot. Untuk itu, marilah kita ikuti berikut ini. Pengenalan kurikulum. Kurikulum adalah perangkat pembelajaran dan program pendidikan yang diberikan oleh suatu lembaga pendidikan atau sekolah. Kurikulum yang digunakan atau yang dipakai di SMA Negeri 1 Majenang ini adalah kurikulum 2013. Kurikulum 2013 itu memiliki ciri yang pertama adalah mengembangkan sikap spiritual, yang kedua sikap sosial, yang ketiga pengetahuan, yang keempat keterampilan yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Struktur kurikulum 2013 yang diterapkan di SMA Negeri 1 Majenang itu ada 3 mata pelajaran kategorinya. Yang pertama adalah mata pelajaran umum kategori A, mata pelajaran umum kategori B, mata pelajaran peminatan kategori C, dan mata pelajaran lintas minat. Yang pertama, mata pelajaran umum kategori A itu seperti pelajaran pendidikan agama Islam, pendidikan kewarganegaraan, bahasa Indonesia, matematika wajib, bahasa Inggris, dan sejarah Indonesia. Sedangkan yang kedua, mata pelajaran umum kategori B itu terdiri dari pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan, seni budaya, pendidikan kewirausahaan, dan bahasa Jawa. Kemudian mata pelajaran peminatan kategori C itu terdiri dari peminatan IPA dan peminatan IPS. Untuk peminatan IPA itu terdiri dari matematika peminatan, kimia, fisika, dan biologi. Mata pelajaran peminatan IPS itu terdiri dari sejarah peminatan, sosiologi, geografi, dan ekonomi. Sedangkan mata pelajaran lintas minat itu mata pelajaran untuk jurusan-jurusan tertentu yang tidak ada di pelajaran itu. Misalnya untuk peminatan IPA itu mendapatkan pelajaran yang tidak seharusnya diberikan di IPA. Misalkan untuk mata pelajaran IPA nanti akan mendapatkan pelajaran lintas minat bahasa dan sastra Inggris, informatika, ekonomi, geografi, dan sosiologi. Kemudian untuk mata pelajaran lintas minat bagi peminatan IPS nanti akan mendapatkan mata pelajaran bahasa dan sastra Inggris, biologi, dan kimia. Untuk semua kurikulum yang ada di SMA Negeri 1 Negeri Majenang ini, tahun pelajaran 2021-2022 itu menggunakan kriteria ketuntasan minimal yaitu 70. Kemudian jumlah jam pelajaran per minggu dari setiap mata pelajarannya berbeda-beda. Untuk mata pelajaran pendidikan agama itu 3 jam pelajaran per minggu, PKN itu 2 jam pelajaran per minggu, matematika wajib 4 jam pelajaran per minggu, kemudian bahasa Indonesia 4 jam pelajaran per minggu, sejarah Indonesia 2 jam pelajaran per minggu, kemudian pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan 3 jam per minggu, seni budaya 2 jam per minggu, pendidikan kewirausahaan itu 2 jam per minggu, bahasa Jawa 2 jam per minggu, matematika peminatan 3 jam per minggu, kimia 3 jam per minggu, fisika 3 jam per minggu, biologi 3 jam per minggu. Kemudian untuk yang peminatan IPS nanti sejarah peminatan itu 3 jam per minggu, geografi 3 jam per minggu, sosiologi 3 jam per minggu, ekonomi 3 jam per minggu. Sedangkan untuk pelajaran lintas minat itu bahasa dan sastra Inggris itu 3 jam per minggu, informatika 3 jam per minggu,
bimbingan TIK itu 2 jam per minggu, biologi 3 jam per minggu, geografi 3 jam per minggu, ekonomi 3 jam per minggu, dan kimia 3 jam per minggu. Jadi dalam 1 minggu nanti kalian akan mendapatkan 47 jam per minggu. Ini untuk kelas 10. Sedangkan untuk kelas 11 dan kelas 12 itu juga berbeda. Khususnya untuk mata pelajaran kategori C atau mata pelajaran peminatan. Kemudian kriteria tentang kenaikan kelas itu yang pertama, memiliki nilai rapot per semester pada tahun terakhir yang diikuti. Jadi tahun terakhir, misalkan kelas 10 berarti syarat untuk nomor 1 itu mengikuti semester 1 dan 2. Kalau nanti di kelas 11 itu mengikuti semester 3 dan 4. Sedangkan untuk kelas 12 itu memiliki nilai semester 5 dan 6. Lalu yang kedua, tidak memiliki nilai kurang dari KKM untuk mata pelajaran peminatan lebih dari 2 mapel. Jadi khusus untuk mata pelajaran peminatan kategori C tadi, ini tidak boleh yang kurang dari KKM itu 2 mapel. Itu tidak boleh ya. Jadi kalau misalkan lebih dari 2 mapel itu nanti tidak naik. Sedangkan yang ketiga, tidak memiliki nilai kurang dari KKM untuk mapel keseluruhan lebih dari 3 mapel. Jadi kalau keseluruhan dari kategori A sampai dengan lintas minat tadi, itu tidak boleh melebihi 3 mapel yang nilai KKM-nya kurang. Kemudian yang keempat, memiliki kehadiran minimal 90% dari jumlah waktu belajar normal. Jadi kalau kita belajarnya normal itu minimal 90%. Jika new normal itu mengikuti ketentuan sekolah. Kemudian untuk syarat kelulusan itu mengacu pada aturan pemerintah saat itu atau pada saat UN atau pada saat ujian sekolah itu berlangsung. Kemudian pembelajaran abad 21 atau 4.0, ini pembelajaran yang menekankan pada 4C, yaitu communication, collaboration, critical thinking, dan problem solving, serta creative and innovative. Communication artinya peserta didik itu harus mempunyai kemampuan dalam menyampaikan ide, menyampaikan gagasan, menyampaikan informasi baik dengan gambar, dengan simbol maupun dengan angka. Kemudian collaboration artinya peserta didik itu dituntut untuk mampu bekerja sama dan berinteraksi dengan berbagai pihak, bisa dengan teman sesama teman, dengan siswa dan warga sekolah yang lainnya. Kemudian yang ketiga, critical thinking and problem solving artinya peserta didik ini dituntut untuk mampu berpikir kritis. Berpikir kritis itu artinya melakukan tindakan yang tepat dalam menanggapi informasi sehingga dapat menyelesaikan masalah dengan tepat. Apalagi kondisi seperti ini, itu banyak berita-berita di media sosial baik yang hoax maupun yang tidak, itu susah sekali untuk dibedakan, sehingga kita dituntut untuk mampu menanggapi informasi itu dan memilah serta memilih agar dapat menyelesaikan masalah ini dengan tepat. Kemudian yang keempat, kreatif and inovatif, itu peserta didik dituntut untuk berkreasi, mampu berkreasi atau kemampuan untuk mencipta dan mampu membuat suatu pembaruan berkaitan dengan tuntutan zaman. Jadi pembelajaran abad 21 itu bertujuan untuk mempersiapkan anak didik agar memiliki kecakapan berpikir dan keterampilan dalam menghadapi tantangan zaman. Selanjutnya yaitu tentang penilaian HOTS. Penilaian HOTS, HOTS artinya adalah Higher Order Thinking Skill atau kemampuan berpikir tingkat tinggi, bukan berkhayal tingkat tinggi ya, tapi kemampuan berpikir tingkat tinggi. Kemampuan berpikir tingkat tinggi itu meliputi 3M.
Yang pertama adalah kemampuan menganalisis atau mengurai permasalahan-permasalahan yang kita hadapi. Kemudian yang kedua, kemampuan menilai, kemampuan mengevaluasi apakah yang kita lakukan tadi sudah benar atau belum. Kalau misalkan itu benar ya perlu kita tingkatkan, kalau belum berarti bagaimana cara mencari solusi agar menjadi benar. Lalu mengkreasi itu kemampuan untuk mencipta dengan memaksimalkan daya cipta kita untuk menciptakan sesuatu sesuai dengan kreativitas, dengan kemampuan kreativitas kita masing-masing. Sedangkan penilaian HOTS itu penilaian yang menuntut siswa agar dapat berpikir kritis, kreatif dalam memecahkan segala permasalahan. Sebagai contoh, soal yang hot itu seperti apa? Soal yang hot itu memerlukan pemikiran, penalaran. Contohnya, bagaimana perang Diponegoro itu meletus? Itu memerlukan analisa, memerlukan kreativitas dalam menjawab. Sedangkan kalau soal yang tidak hot, itu misalkan kapan perang Diponegoro meletus? Itu soal-soal yang tidak bersifat penalaran. Karena apa? Hanya bersifat ingatan. Sedangkan ingatan manusia itu semakin bertambah usianya, maka akan semakin berkurang. Nah, demikianlah tentang struktur kurikulum di SMA Negeri 1 Majenang, kemudian tentang pembelajaran abad 21 dan tentang penilaian HOTS. Untuk itu maka kami berharap untuk peserta didik yang baru ini bisa menyesuaikan kurikulum yang ada di SMA Negeri 1 Majenang. Yang jelas di sini mengalami perkembangan antara struktur kurikulum di SMP dengan di SMA. Mungkin kalau di SMP itu hanya 12 atau 13 mata pelajaran, nanti di SMA Negeri 1 Majenang ini memiliki kurang lebih ada 17 mata pelajaran, ditambah dengan lintas minat mungkin jadi 21 atau 23 mata pelajaran. Oleh karena itu, mulai persiapkan diri kalian, mulai sesuaikan diri kalian dengan memanage waktu sebaik-baiknya. Kemudian kami mempunyai penyemangat untuk peserta didik yang baru agar bisa mensikapi terjadinya kondisi COVID pada saat ini. Maka saya menghimbau, berjuanglah untuk melawan COVID dengan 5M. Kalau kita mencegah COVID dengan 5M, di sini berjuang untuk melawan COVID dengan 5M juga. Yang pertama adalah mengubah cara berpikir kita, yang kedua mengubah cara belajar kita, yang ketiga mengubah kebiasaan kita, yang keempat mengubah pola hidup kita, dan yang kelima mengubah cara bergaul kita. Oleh karena itu, saya meminta sekali lagi kepada peserta didik untuk bersemangat. Karena apa? Karena masa depan kalian itu ditentukan dari sekarang, bukan besok ataupun entar ya. Kemudian pelajar yang baik itu tidak akan pernah menyia-nyiakan waktu untuk belajar walau sedetik saja. Tuh. Selamat menimba ilmu di SMA Negeri 1 Majenang. Semoga sukses. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.